Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali'an namsim wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala ni'matil aqli wa ni'matil syahadil badani fadlna ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kramana khususan khasatan ila muslim ada kitab tasnu khalaq sahabat asan al masyati wa jamin talamidi wa masyayikhina wa mu'alif kutub allati ta'alamna wa lamnaha sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Mari kita teruskan bacaan kita hari ini yaitu kitab Tafsirul Khalaq yang mana Pak Insyaallah untuk hari ini akan menerangkan tentang sifat kibir atau sombong. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biya bi'ulumi fid dharain amin. Al-kibru utai kiku metelake gumedhi. Al-kibru utai kiku metelake gumedhi. Al-kibru utai kang aran gumedhi atau kibir. Al-kibru utai kang aran gumedhi iku wa utai al-kibr. Iku wa utai al-kibr iku isti'adhamun namsi. Iku isti'adhamun namsi milang-milang agung ing awak. Iku isti'adhamun namsi milang-milang agung ing awak. Waru'yatu qadriha. Waru'yatu qadriha lan ningali pangkate an-nafsu. Waru'yatu qadriha lan ningali pangkate an-nafsu. Faqqa qadril ghairi. Faqqa qadril ghairi ing kang sak ndure pangkate wong liya. Faqqa qadril ghairi ing kang sak ndure pangkate wong liya. Jadi babnya sekarang menerangkan yaitu sifat-sifat madmumah, sifat yang dibenci oleh syariat dan juga termasuk sifat tercela menurut orang kebanyakan. Nah, termasuk sifat yang madmumah yang harus kita jauhkan dari diri kita yaitu sifat sombong atau kiber. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang sifat kiber atau sombong ini, kita harus mengetahui definisi atau pengertian sifat kiber tersebut. Perlu saya mengetahui bahwasanya pengertian dari sifat kiber yaitu al-kibru wa isti'dhamun namsi. Wa ru'yatu qadriha fawqa qadril ghairi. Sifat kiber itu merupakan merasa besar diri dan melihat kemampuan dirinya itu di atas kemampuan orang lain. Jadi merasa lebih alim daripada orang lain, merasa lebih kaya daripada orang lain,
lebih baik, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih pintar daripada orang lain, merasa lebih cantik, merasa lebih ganteng daripada orang lain. Ini merupakan sifat sombong yang harus kita perangi, yang harus kita tanggulangi. Nah, adapun kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat kiber, itu apa saja? Wa mafasadihu, wa mafasiduhu, wa mafasiduhu utawi pira-pira kerusakane kiber. Wa mafasiduhu utawi pira-pira kerusakane kiber iku kafiratun akeh banget. Iku kafiratun akeh banget. Jadi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat sombong ini banyak sekali. Nah, di antaranya itu minha iku setengah sangking kafirah. Minha iku setengah sangking kafirah. Anahu utai temen setune al-kibru. Anahu utai temen setune al-kibru iku yu'dhi nglarakake. Iku yu'dhi nglarakake apa al-kibru. Iku yu'dhi nglarakake apa al-kibru. Al-ghaira ing wong liya. Al-ghaira ing wong liya. Jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat kiber atau sombong ini banyak sekali. Nah, di antaranya apa? Di antaranya orang yang mempunyai sifat sombong ini akan mudah untuk menyakiti orang lain. Baik menyakiti dengan memakai kata-kata ataupun dengan perbuatannya ataupun dengan tingkah lakunya atau sikapnya. Nah, kebanyakan orang yang gampang atau mudah dihinggapi oleh penyakit sombong ini adalah orang-orang yang secara lahiriah itu dia mempunyai kelebihan daripada orang lain. Contoh, mungkin ada orang yang kaya, kekayaannya ini melebihi orang-orang sekitarnya. Maka dengan kekayaan yang ia miliki, terus lantas kok dia itu terjangkit penyakit sombong ini, yaitu akan mudah untuk apa? Menyakiti orang lain. Mungkin dengan perkataannya, ya mau ki opo, sama kira sakakan ngomong, yang penting apa? Yang penting panganan mateng, mangan-mangan bareng ngono beres rasakakan ngomong. Itu termasuk apa? Termasuk perkataan yang tidak enak didengar oleh seseorang. Nah, orang yang mengatakan seperti itu karena apa? Karena ada sifat sombong di dalam dirinya. Maka orang yang dikatakan seperti itu akan merasa sakit hatinya. Ya. Atau yaitu karena dia itu sekolahnya itu lebih dulu daripada orang lain. Mungkin dia sudah tingkatannya kalau sekolah umum mungkin sudah SMA. Nah, ini kalau orang ini terkena penyakit sombong, itu otomatis akan meremehkan orang atau anak-anak yang kelasnya di bawahnya, mungkin SMP ataupun mungkin SD. Maka orang yang sekolahnya SMA ini yang terjangkit penyakit sombong akan meremehkan anak-anak yang masih kelasnya sebawahnya. Nah, begitu juga orang yang mempunyai ilmu. Kalau dia itu terkena penyakit sombong, ya akan mudah untuk menyakiti orang lain. Seperti hanya orang yang bodoh, ini akan disakiti. Goblok, rasa apa-apa, omong angel. Nah, ini timbulnya kata-kata itu dari apa? Sifat sombong
yang hinggap atau menempel pada dirinya. Jadi orang yang mempunyai kelebihan daripada orang lain ini gampang atau mudah terkena penyakit sombong ini. Makanya kita harus hati-hati jika oleh Allah diberi kelebihan baik dalam masalah harta ataupun ilmu ataupun pangkat ataupun yang lain, kita harus hati-hati. Karena apa? Yang demikian itu rawan terjangkit penyakit sombong. Padahal sombong ini adalah apa? Penyakit yang sangat berbahaya. Berbahaya untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Bagi pemiliknya ini termasuk dosa besar. Kesombongan itu termasuk dosa besar. Yang mana penghapusan dosanya itu sulit. Sulit. Itu diantara kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat sombong, mudah untuk menyakiti orang lain. Wayak tau lan megot apa kiber. Wayak tau lan megot apa kiber hibalal mawadati ing taline asi-asian. Hibalal mawadati ing taline asi-asian. Di sifat sombong itu juga akan memutus ikatan tali persaudaraan, ikatan tali kasih sayang yang dijalin sudah lama. Ikatan tali persaudaraan atau pertemanan yang dijalin sudah lama ini akan bisa putus dengan sebab ada salah satu dari orang-orang tersebut yang terhinggapi penyakit sombong. Contohnya suatu perkumpulan lantas di situ ada yang sombong, setiap bertemu menyombongkan dirinya, menyombongkan kekayaannya ataupun jabatannya ataupun ilmunya, maka yang lain pun lama kelamaan dia itu merasa risih bertemu dengan orang yang sombong tersebut. Akhirnya apa? Di antara keduanya itu akan putus ikatan tali persaudaraannya, ikatan tali pertemanannya. Nah, selain itu sifat sombong itu akan menyebabkan apa? Wayu farikulan misaki. Wayu farikulan misaki apa? Kibir. Wayu farikulan misaki apa? Kibir al-quluba ing boro ati. Al-quluba ing boro ati. Al-quluba ing boro ati. Jadi sifat kibir ini akan memecah hati orang yang mungkin menjalin ikatan tali pernikahan. Mungkin awal mula baik-baik saja hubungannya, tapi dengan berjalannya waktu di antara salah satu dari pasangan yang menjalin tali pernikahan ini ada yang sombong, mungkin suaminya sombong. Dia merasa lebih daripada istrinya, baik masalah kekayaannya atau kepintarannya. Akhirnya dia terhinggapi penyakit sombong. Akhirnya sampai menganggap bahasanya istrinya itu tidak berguna. Tidak berguna, dia meremehkan istrinya. Maka sang istri ini karena seringnya diremehkan, maka dia akan merasa dirinya tidak ada gunanya untuk meneruskan ikatan tali pernikahan tersebut. Karena apa? Dia merasa antara adanya dan tidaknya itu sama saja. Dia ada dianggap tidak ada. Di kematian hidupnya itu bagaikan matinya. Dia masih hidup sudah dianggap mati, maksudnya tidak berguna. Maka ini semua terjadi apa? Gara-gara kesombongan yang dilakukan oleh pasangannya, atau kebalikannya, seorang istri sombong dengan kekayaannya, dengan kecantikannya, akhirnya merendahkan
suaminya, menganggap suaminya nggak bisa apa-apa, nggak bisa mencukupi kebutuhannya. Maka ini lama-kelamaan sang suami yang terus-menerus direndahkan, ya akan hilang, akan pudar. Kasih sayang kepada istri akan pudar. Hanya itu mungkin akan terjadi perkara yang tidak diinginkan di dalam suatu ikatan pernikahan, ya, mungkin perceraian, ya. Itu semua timbulnya apa? Karena sifat sombong. Wayah milu lan gelemake utawa ndorong apa akibir anasa ing menungso ala bukti sahibi ing ngatasé sengit ing kancane nas ala bukti sahibi ing ngatasé sengit ing kancane nas. Nah, selain itu sifat sombong ini juga akan mendorong manusia untuk membenci, sebagian dari temannya. Mungkin karena dia itu selalu sombong ketika bertemu dengan temannya, makanya temannya lama-kelamaan akan benci kepada orang tersebut. Nah, watifakum lan mufaqatenas ala adahu ing ngatasé nglarakake sahibul kibir. Ala adahu ing ngatasé nglarakake sahibu niku dure. Ala adahu ing ngatasé nglarakake sahibu. Dan juga kesombongan itu akan menjadikan orang-orang itu sepakat untuk menyakiti orang yang terkena penyakit sombong tersebut. Mungkin ada orang setiap bertemu dengan orang itu selalu menyombongkan dirinya. Bertemu lagi dengan orang lain menyombongkan dirinya. Bahkan sampai mungkin satu desa itu ketika bertemu dengannya, dia itu selalu menunjukkan kesombongannya. Makanya satu desa ini sepakat untuk mengerjani orang yang sombong tadi. Wong kok kaya wis kuat-kuat dhewe, kok kaya wis ora cerdas apa palune pandhe. Wis saiki sepakatane. Saiki ngerjani wong kuwi mang. Ngerjani diklik santai semaput. Nah, seperti ini timbulnya apa? Ya karena kesombongan tadi. Sampai orang-orang itu berani bersepakat untuk menyakiti dia. Mungkin bahkan bisa membunuh. Orang-orang sepakat untuk membunuh orang yang sombong tadi. Karena mungkin sedang kelewatan, orang sudah gatal ingin membunuh orang tersebut. Tuh. Wa minha lan iku setengah saking kafirah. Wa minha lan iku setengah saking kafirah anna sahibahu utawa temen setune wong kang duweni kibir. Anna sahibahu utawa temen setune wong kang duweni kibir iku layang kodu ora manut sapa sahibu. Iku layang kodu ora manut sapa sahibu ilal haqi maring perkara kang hak. Jadi orang itu kalau sudah mempunyai sifat sombong, dia akan menolak kebenaran. Jika ada kebenaran yang keluar dari orang yang dibencinya, orang yang diremehkannya, maka dia tidak akan menerima. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya apa? Kebenaran itu walaupun toh keluarnya dari orang yang sebawah kita, orang yang
mungkin kelasnya sebelah kita, derajatnya sebelah kita, mungkin dia itu murid kita. Kalau memang itu benar, kita harus meyakini kebenaran tersebut dan menganggap itu benar. Jangan sampai di dalam masa kebenaran itu kita hanya mau mengambil kalau memang itu dari orang yang seatas kita, baik pangkatnya, kedudukannya, ataupun ilmunya, ataupun hartanya. Itu tidak boleh. Makanya ada istilah ambillah sesuatu walaupun toh keluar dari jalan belakang ayam. Dan janganlah kamu ambil sesuatu walaupun toh itu keluarnya dari seorang kiai, seorang ustadz, seorang yang mulia. Jadi maksudnya apa? Walaupun toh itu keluar dari jalan belakangnya ayam, kalau memang yang keluar itu telur ya ambil, goreng, jual. Tapi kalau yang keluar itu kok kotoran, walaupun toh dari seorang kiai, seorang ustadz, seorang yang pangkatnya tinggi, kalau kotoran ya jangan kamu ambil. Maksudnya apa? Yaitu kebenaran itu bisa datang dari siapapun. Kalau memang itu benar, walaupun mungkin dari orang sebelah kita, ya kita harus ambil, harus kita anggap, kita yakini kebenaran tersebut. Tapi kalau eh, kejelekan, walaupun itu datangnya dari orang yang seatas kita atau orang yang alim, ya jangan kamu ikuti. Tidak boleh kita itu apa, melakukan kemaksiatan berdasarkan apa? Berdasarkan perilaku orang yang alim. Mungkin ada seorang yang alim melakukan perbuatan maksiat, lantas kamu pakai doman, melakukan maksiat seperti itu dengan dasar yaitu orang alim juga melakukan, itu tidak boleh. Intinya walaupun toh itu yang melakukan orang yang alim menurut kamu, orang yang pangkatnya di atas kamu, tapi kalau itu maksiat, kamu tidak boleh ikut-ikutan. Contoh mungkin ada orang yang mengaku sebagai wali Allah, tapi dia kok melakukan apa, pelanggaran syariat. Mungkin apa, ketika bertemu dengan perempuan lain yang bukan mahramnya, bukan istrinya, kok lantas dia itu berjabat tangan. Nah, orang tersebut berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya, ya tidak boleh kita ikut-ikutan seperti itu. Karena apa? Itu termasuk pelanggaran syariat, larangan bagi kita apa, untuk berjabat tangan dengan perempuan yang lain, perempuan lain yang bukan istri kita dan juga bukan mahram kita. Nah, selain itu, kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat kibr apa? Wayak lumu. Wayak lumu lan ora bisa ngumpetake. Wayak lumu lan ora bisa ngumpetake sapa sahibu algoito ing serengan utawa muring. Algoito ing serengan utawa muring. Jadi gara-gara sifat kibir, sifat sombong yang ada pada diri seseorang, orang yang memiliki sifat sombong itu tidak akan mampu untuk menahan amarah yang menghinggapi dirinya. Ketika timbul dalam dirinya sifat amarah, dia tidak bisa menahan. Akhirnya yaitu langsung marah, membabi buta. Kenapa? Ya karena ada kesombongan yang ada pada diri orang tersebut. Walayatan latofu lan ora bisa welas. Walayatan latofu lan ora bisa welas sapa sahibuhu. Walayatan latofu lan ora bisa welas sapa sahibu. Pinuski ing dalam ngarepake bagus. Pinuski ing dalam ngarepake bagus. Begitu juga orang yang menyifat sombong. Ini ketika menasihati orang lain, ketika mengingatkan orang lain, ini dia tidak ada rasa belas kasihan. Cara ngelek ini terus kasar, strogol, gerudak-geruduk, tadi delok sikone. Ya sudah tidak punya rasa belas kasih.
ketika mengingatkan menasihati orang lain unsurnya tidak rasa belas kasih tapi atas dasar kesombongan, atas dasar kesombongan. Goblok, ya angel, jadi sombong. Ada sifat sombong di dalam dirinya. Terusnya, wakafa lan nyukupi. Wakafa lan nyukupi al-kibra ing gumedhi. Al-kibra ing gumedhi apane mazamatan pemodone. Apane mazamatan pemodone apa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam dewe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewe kanjeng Nabi rupane la yadkhulu ajannata mangkana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibri. La yadkhulu ora bisa manjing. La yadkhulu ora bisa manjing ajannata ing swarga. Ajannata ing swarga sapa man wong kana kang ana iku fi qalbi endem atine man iku fi qalbi endem atine man apa mithqalu dzarratin sak bobote semut budak apa mithqalu dzarratin sak bobote semut budak minal kibri saking gumedhe jadi Nabi Muhammad SAW itu bersabda di dalam hal berkenaan betapa dibencinya sifat sombong tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulu jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam dirinya atau di dalam hatinya yaitu seberat dzarrah dari sifat kesombongan. Dzarrah ini ada yang memaknai semut budak, ada yang memaknai apa? Biji sawi, ada lagi ahli ilmu sains itu memaknai apa? Atom. Ini intinya apa? Ini intinya yaitu mengibaratkan kesombongan. Mengibaratkan kesombongan ini walaupun sedikit di dalam hati seseorang kok ada kesombongan belum tahu sedikit orang yang punya kesombongan ini tidak akan masuk surga. Jadi kalau di dalam diri kita ini kok ada kesombongan belum tahu cuma sedikit ini bisa menghalang-halangi kita masuk surga. Maka kita harus bertobat, harus sadar kalau di dalam diri kita ini ada kesombongan, kita harus sadar itu merupakan sifat yang tercela yang harus kita tanggulangi, yang harus kita obati. Nah, cara mengobatinya bagaimana? Yaitu kita harus ingat bahwasanya kita itu asalnya hina dan kembali akan menjadi hina. Allah nanti pertemuan yang akan datang akan diterangkan supaya kita itu bisa terhindar dari sifat sombong itu bagaimana ya. Intinya yaitu supaya untuk kita menyadari biar tidak sombong kita harus menyadari apa diri kita itu asalnya hina dan kembali akan menjadi hina. Itu saja mungkin pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Pertanyaan yang nomor 1, sifat kibir atau sombong ini pengertiannya apa? Pertanyaan yang nomor 2, kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat sombong ini banyak sekali. Yang nomor 1 itu apa? Pertanyaan yang nomor 3, kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat sombong. Yang nomor 2 itu apa? Pertanyaan yang nomor 4,
orang yang tidak mau menerima kebenaran. Ini berarti di dalam hatinya ada sifat apanya? Pertanyaan yang nomor 5. Pertanyaan yang nomor 5. Orang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan walaupun sedikit, itu menurut Kanjeng Nabi tidak akan masuk apa orang ini. Itu saja pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali'an namsim man sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala. Syukran ala nikmatil akli wa nikmatil syahadil badani fadlillah ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kramana khususan khasatan ila muslim ahli kitab tasnu khalaq sahabat asan al masyuti wa jamin talamidi wa masyikhina wa mu'alif kutub allati ta'lamna wa lamnaha sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini yaitu kitab Tafsirul Khalaq yang mana insyaallah untuk hari ini akan menerangkan tentang sifat kibir atau sombong. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biya bi'ulumi fid dharain amin. Al-kibru utai kiku metelake gumedhi. Al-kibru utai kiku metelake gumedhi. Al-kibru utai kang aran gumedhi atau kibir. Al-kibru utai kang aran gumedhi iku wa utai al-kibr. Iku wa utai al-kibr iku isti'adhamun namsi. Iku isti'adhamun namsi milang-milang agung ing awak. Iku isti'adhamun namsi milang-milang agung ing awak. Waru'yatu qadriha. Waru'yatu qadriha lan ningali pangkate an-nafsu. Waru'yatu qadriha lan ningali pangkate an-nafsu. Faqqa qadril ghairi. Faqqa qadril ghairi ing kang sak ndhuwure pangkate wong liya. Faqqa qadril ghairi ing kang sak ndhuwure pangkate wong liya. Jadi babnya sekarang menerangkan yaitu sifat-sifat madmumah, sifat yang dibenci oleh syariat dan juga termasuk sifat tercela menurut orang kebanyakan. Nah, termasuk sifat yang madmumah
yang harus kita jauhkan dari diri kita, yaitu sifat sombong atau kiber. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang sifat kiber atau sombong ini, kita harus mengetahui definisi atau pengertian sifat kiber tersebut. Perlu saya ketahui bahwasanya pengertian dari sifat kiber yaitu al-kibru wa istiqdamun nafsi wa ru'yatu qadriha fawqa qadri ghairi. Sifat kiber itu merupakan merasa besar diri dan melihat kemampuan dirinya itu di atas kemampuan orang lain. Jadi merasa lebih alim daripada orang lain, merasa lebih kaya daripada orang lain, lebih baik, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih pintar daripada orang lain, merasa lebih cantik, merasa lebih ganteng daripada orang lain. Ini merupakan sifat sombong yang harus kita perangi, yang harus kita tanggulangi. Nah, adapun kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat kiber itu apa saja? Wa mafasadihu wa mafasiduhu utawi pira-pira kerusakane kiber. Wa mafasiduhu utawi pira-pira kerusakane kiber iku kafiratun akeh banget. Jadi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat sombong ini banyak sekali. Nah, di antaranya itu minha iku setengah sangking kafirah. Minha iku setengah sangking kafirah. Anahu utai temen setune al-kibru. Anahu utai temen setune al-kibru iku yu'dhi nglarakake. Iku yu'dhi nglarakake apa al-kibru? Iku yu'dhi nglarakake apa al-kibru? Al-ghaira ing wong liya. Al-ghaira ing wong liya. Jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat kiber atau sombong ini banyak sekali. Nah, di antaranya apa? Di antaranya orang yang mempunyai sifat sombong ini akan mudah untuk menyakiti orang lain. Baik menyakiti dengan memakai kata-kata ataupun dengan perbuatannya ataupun dengan tingkah lakunya atau sikapnya. Nah, kebanyakan orang yang gampang atau mudah dihinggapi oleh penyakit sombong ini adalah orang-orang yang secara lahiriah itu dia mempunyai kelebihan daripada orang lain. Contoh, mungkin ada orang yang kaya, kekayaannya ini melebihi orang-orang sekitarnya. Maka dengan kekayaan yang ia miliki, terus lantas kok dia itu terjangkit penyakit sombong ini, yaitu akan mudah untuk menyakiti orang lain. Mungkin dengan perkataannya, ya amoki opo, sampeyan ki rasakaken ngomong sing penting apa? Sing penting panganan mateng, mangan-mangan bareng ngono wis beres, rasakaken ngomong. Itu termasuk apa? Termasuk perkataan yang tidak enak didengar oleh seseorang. Nah, orang yang mengatakan seperti itu karena apa? Karena ada sifat sombong di dalam dirinya. Maka orang yang dikatakan seperti itu akan merasa sakit hatinya. Ya. Atau yaitu karena dia itu sekolahnya itu lebih dulu daripada orang lain, mungkin dia sudah tingkatannya kalau sekolah umum mungkin sudah SMA. Nah, ini kalau
orang ini terkena penyakit sombong, itu otomatis akan meremehkan orang atau anak-anak yang kelasnya di bawahnya, mungkin SMP ataupun mungkin SD. Maka orang yang sekolahnya SMA ini yang terjangkit penyakit sombong akan meremehkan anak-anak yang masih kelasnya sebawahnya. Nah, begitu juga orang yang mempunyai ilmu, kalau dia itu terkena penyakit sombong, ya akan mudah untuk menyakiti orang lain. Sepertinya orang yang bodoh, ini akan disakiti. Goblok, rasa apa-apa, diomong angel. Nah, ini timbulnya kata-kata itu dari apa? Sifat sombong yang hinggap atau menempel pada dirinya. Jadi orang yang mempunyai kelebihan daripada orang lain ini gampang atau mudah terkena penyakit sombong ini. Makanya kita harus hati-hati jika oleh Allah diberi kelebihan baik dalam masalah harta ataupun ilmu ataupun pangkat ataupun yang lain, kita harus hati-hati. Karena apa? Yang demikian itu rawan terjangkit penyakit sombong. Padahal sombong ini adalah apa? Penyakit yang sangat berbahaya untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Bagi pemiliknya ini termasuk dosa besar. Kesombongan itu termasuk dosa besar. Yang mana penghapusan dosanya itu sulit. Itu diantara kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat sombong, mudah untuk menyakiti orang lain. Wayak tau lan megot apa kiber. Wayak tau lan megot apa kiber hibalal mawadati ing taline asi-asian. Hibalal mawadati ing taline asi-asian. Di sifat sombong itu juga akan memutus ikatan tali persaudaraan, ikatan tali kasih sayang yang dijalin sudah lama. Ikatan tali persaudaraan atau pertemanan yang dijalin sudah lama ini akan bisa putus dengan sebab ada salah satu dari orang-orang tersebut yang terhinggapi penyakit sombong. Contohnya suatu perkumpulan lantas, di situ ada yang sombong, setiap bertemu menyombongkan dirinya, menyombongkan kekayaannya ataupun jabatannya ataupun ilmunya. Maka yang lain pun lama kelamaan dia itu merasa risih bertemu dengan orang yang sombong tersebut. Akhirnya apa? Di antara keduanya itu akan putus ikatan tali persaudaraannya, ikatan tali pertemanannya. Nah, selain itu sifat sombong itu akan menyebabkan apa? Wayu farikulan misaki. Wayu farikulan misaki apa? Kibir. Wayu farikulan misaki apa? Kibir al-quluba ing brapa ati. Al-quluba ing brapa ati. Al-quluba ing brapa ati. Jadi sifat kibir ini akan memecah hati orang yang mungkin menjalin ikatan tali pernikahan. Mungkin awal mula baik-baik saja hubungannya, tapi dengan berjalannya waktu di antara salah satu dari pasangan yang menjalin tali pernikahan ini ada yang sombong, mungkin suaminya sombong. Dia merasa lebih daripada istrinya, baik masalah kekayaannya atau kepintarannya. Akhirnya dia terhinggapi penyakit sombong. Akhirnya sampai menganggap bahasanya istrinya itu tidak berguna. Dia meremehkan istrinya.
Maka sang istri ini karena seringnya diremehkan, maka dia akan merasa dirinya tidak ada gunanya untuk meneruskan ikatan tali pernikahan tersebut. Karena dia merasa antara adanya dan tidaknya itu sama saja. Dia ada dianggap tidak ada. Di kematian hidupnya itu bagaikan matinya. Dia masih hidup sudah dianggap mati, maksudnya tidak berguna. Maka ini semua terjadi gara-gara kesombongan yang dilakukan oleh pasangannya, atau kebalikannya, seorang istri sombong dengan kekayaannya, dengan kecantikannya, akhirnya merendahkan suaminya, menganggap suaminya nggak bisa apa-apa, nggak bisa mencukupi kebutuhannya. Maka ini lama kelamaan sang suami yang terus-menerus direndahkan ya akan hilang, akan pudar, kasih sayang kepada istri akan pudar. Hanya itu mungkin akan terjadi perkara yang tidak diinginkan di dalam suatu ikatan pernikahan, mungkin perceraian ya. Itu semua timbulnya karena sifat sombong. Wayah milu lan gelemake utawa ndorong akibir anasa ing menungso ala bukti sahibi ing atase sengit ing kancane nas. Ala bukti sahibi ing atase sengit ing kancane nas. Nah, selain itu sifat sombong ini juga akan mendorong manusia untuk membenci sebagian dari temannya. Mungkin karena dia itu selalu sombong ketika bertemu dengan temannya, makanya temannya lama-kelamaan akan benci kepada orang tersebut. Nah, watifakum lan mufaqatenas ala adawu ing ngatasé nglarakake sahibul kibir. Ala adawu ing ngatasé nglarakake sahibu niku dure. Ala adawu ing ngatasé nglarakake sahibu dan juga kesombongan itu akan menjadikan orang-orang itu sepakat untuk menyakiti orang yang terkena penyakit sombong tersebut. Mungkin ada orang setiap bertemu dengan orang itu selalu menyombongkan dirinya. Bertemu lagi dengan orang lain menyombongkan dirinya. Bahkan sampai mungkin satu desa itu ketika bertemu dengannya, dia itu selalu menunjukkan kesombongannya. Makanya satu desa ini sepakat untuk mengerjani orang yang sombong tadi. Wong kok kaya wis kuat-kuat dhewe, kok kaya wis ora tedas apa palune pandhe. Wis saiki sepakatane. Saiki ngerjani wong kuwi mang. Werjane diklik santai semaput. Nah, seperti ini timbulnya ya karena kesombongan tadi. Sampai orang-orang berani bersepakat untuk menyakiti dia. Mungkin bahkan bisa membunuh. Orang-orang sepakat untuk membunuh orang yang sombong tadi. Karena mungkin sedang kelewatan, orang sudah gatal ingin membunuh orang tersebut. Tuh. Wa minha lan iku setengah saking kafirah. Wa minha lan iku setengah saking kafirah anna sahibahu utawa temen setune wong kang duweni kibir
ana sahibau uta temen sedene wong kang anduweni kibir iku layang kodu ora manut sapa sahibu iku layang kodu ora manut sapa sahibu ilal haqi maring perkara kang hak jadi orang itu kalau sudah mempunyai sifat sombong dia akan menolak kebenaran. Jika ada kebenaran yang keluar dari orang yang dibencinya, orang yang diremehkannya, maka dia tidak akan menerima. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya apa? Kebenaran itu walaupun toh keluarnya dari orang yang sebawah kita, orang yang mungkin kelasnya sebawah kita, derajatnya sebawah kita, mungkin dia itu murid kita. Kalau memang itu benar, kita harus meyakini kebenaran tersebut dan menganggap itu benar. Jangan sampai di dalam masa kebenaran itu kita hanya mau mengambil kalau memang itu dari orang yang seatas kita, baik pangkatnya, kedudukannya, ataupun ilmunya, ataupun hartanya. Itu tidak boleh. Makanya ada istilah ambillah sesuatu walaupun toh keluar dari jalan belakang ayam, dan janganlah kamu ambil sesuatu walaupun toh itu keluarnya dari seorang kiai, seorang ustadz, seorang yang mulia. Jadi maksudnya apa? Walaupun toh itu keluar dari jalan belakangnya ayam, kalau memang yang keluar itu telur ya ambil, goreng, jual. Tapi kalau yang keluar itu kok kotoran, walaupun toh dari seorang kiai, seorang ustadz, seorang yang pangkatnya tinggi, kalau kotorannya jangan kamu ambil. Maksudnya apa? Yaitu kebenaran itu bisa datang dari siapapun. Kalau memang itu benar, walaupun mungkin dari orang sebawah kita, ya kita harus ambil, harus kita anggap, kita yakini kebenaran tersebut. Tapi kalau kejelekan, walaupun itu datangnya dari orang yang seatas kita atau orang yang alim, ya jangan kamu ikuti. Tidak boleh kita itu apa? Melakukan kemaksiatan berdasarkan apa? Berdasarkan perilaku orang yang alim. Mungkin ada seorang yang alim melakukan perbuatan maksiat, lantas kamu pakai doman, melakukan maksiat seperti itu dengan dasar yaitu orang alim juga melakukan, itu tidak boleh. Intinya walaupun itu yang melakukan orang yang alim menurut kamu, orang yang pangkatnya di atas kamu, tapi kalau itu maksiat, kamu tidak boleh ikut-ikutan. Contoh mungkin ada orang yang mengaku sebagai waliullah, tapi dia kok melakukan apa pelanggaran syariat. Mungkin apa ketika bertemu dengan perempuan lain yang bukan mahramnya, bukan istrinya, kok lantas dia itu berjabat tangan. Nah, orang tersebut berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya, ya tidak boleh kita ikut-ikutan seperti itu. Karena apa? Itu termasuk pelanggaran syariat, larangan bagi kita apa untuk berjabat tangan dengan perempuan lain yang bukan istri kita dan juga bukan mahram kita. Nah, selain itu kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat kibr apa? Wayak lumu lan ora bisa ngumpetake. Wayak lan ora bisa ngumpetake sapa sahibu algoito ing serengan utawa muring. Algoito ing serengan utawa muring. Jadi gara-gara sifat kibir, sifat sombong yang ada pada diri seseorang, orang yang memiliki sifat sombong itu tidak akan mampu untuk menahan amarah yang menghinggapi dirinya. Ketika timbul dalam dirinya sifat amarah, dia tidak bisa menahan. Akhirnya yaitu langsung
marah, membabi buta. Membabi buta. Kenapa ya? Karena ada kesombongan yang ada pada diri orang tersebut. Walayatan latofu lan ora bisa welas. Walayatan latofu lan ora bisa welas sapa sahibuhu. Walayatan latofu lan ora bisa welas sapa sahibu. Pinuski ing dalam ngarepake bagus. Pinuski ing dalam ngarepake bagus. Begitu juga orang yang punya sifat sombong. Ini ketika menasihati orang lain, ketika mengingatkan orang lain, ini dia tidak ada rasa belas kasihan. Cara ngelek ini wis kasar, srogol, grudak-gruduk, tadi delok sikone. Ya sudah tidak punya rasa belas kasih. Ketika mengingatkan menasihati orang lain, unsurnya tidak rasa belas kasih, tapi atas dasar kesombongan, atas dasar kesombongan. Goblok, ya angel, jadi sombong. Ada sifat sombong di dalam dirinya. Terusnya, wakafa lan nyukupi. Wakafa lan nyukupi al-kibra ing gumedhi. Al-kibra ing gumedhi apane mazamatan pemodone. Apane mazamatan pemodone apa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam dewe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewe kanjeng Nabi rupane la yadkhulu ajannata mangkana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibri. La yadkhulu ora bisa manjing. La yadkhulu ora bisa manjing ajannata ing swarga. Ajannata ing swarga sapa man wong. Sapa man wong kana kang ana. Kana kang ana iku fi qalbi ing dalem atine man. Iku fi qalbi ing dalem atine man apa mithqalu dzarratin sak bobote semut budak. Apa mithqalu dzarratin sak bobote semut budak minal kibri saking gumedhi. Minal kibri saking gumedhi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bersabda di dalam hal berkenaan betapa dibencinya sifat sombong tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulu jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam dirinya atau di dalam hatinya yaitu seberat dzarrah dari sifat kesombongan. Dzarrah ini ada yang memaknai sebut budak, ada yang memaknai apa? Biji sawi, ada lagi ahli ilmu sains itu memaknai apa? Atom. Ini intinya apa? Ini intinya yaitu mengibaratkan kesombongan. Mengibaratkan kesombongan ini walaupun sedikit di dalam hati seseorang kok ada kesombongan, belum tahu sedikit, orang yang punya kesombongan ini tidak akan masuk surga. Jadi kalau di dalam diri kita ini kok ada kesombongan, belum tahu cuma sedikit, ini bisa menghalang-halangi kita masuk surga. Maka kita harus bertobat, harus sadar. Kalau di dalam diri kita ini ada kesombongan, ya kita harus sadar itu merupakan sifat yang tercela yang harus kita tanggulangi, yang harus kita obati. Nah, cara mengobatinya bagaimana? Yaitu kita harus ingat bahwasanya kita itu asalnya hina dan kembali akan menjadi hina. Allah nanti pertemuan yang akan datang akan diterangkan supaya kita itu bisa terhindar dari sifat sombong itu bagaimana ya. Intinya yaitu supaya untuk kita menyadari biar tidak sombong,
Kita harus menyadari apa? Diri kita itu asalnya hina dan kembali akan menjadi hina. Itu saja mungkin pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Pertanyaan yang nomor 1, sifat kibir atau sombong ini pengertiannya apa? Pertanyaan yang nomor 2, kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat sombong ini banyak sekali. Yang nomor 1 itu apa? Pertanyaan yang nomor 3, kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat sombong. Yang nomor 2 itu apa? Pertanyaan yang nomor 4, orang yang tidak mau menerima kebenaran. Ini berarti di dalam hatinya ada sifat apanya? Pertanyaan yang nomor 5. Pertanyaan yang nomor 5, orang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan walaupun sedikit, itu menurut Kanjeng Nabi tidak akan masuk apa orang ini. Itu saja pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.